مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد الكريم أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم الصيام فهو يوم التسبيح والتحميد والتحليل والتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله واستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan 1442 telah berlalu dan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah yang sangat terkenal, suatu hari beliau ketika selesai dari salat Idul Fitri, maka beliau mengatakan, sesungguhnya kalian telah melalui 30 hari di bulan Ramadan. Salat malam yang kalian lakukan, puasa yang kalian lakukan, dan sekarang Ramadan telah meninggalkan kalian, maka banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal kalian diterima. Dan semoga juga semua dosa kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga mengharapkan hal yang sama. Karena hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima satu dari amalan kita, insyaallah ini akan menjadi bekal bagi akhirat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini menjadi pertanda bagi kita supaya kita mendapatkan husnul khatimah, dan kita semua mudah-mudahan termasuk di antara orang yang berhasil menggapai derajat takwa. Karena Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, wala tahkamu likallatil amal, jangan kalian bersedih dengan sedikitnya amal yang kalian lakukan, wahtamul qubul, tapi bersedihlah kalau kalian banyak melakukan amalan, ternyata amalan kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita telah menjadi orang yang bertakwa, maka Allah taala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menerima amalan dari mereka orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita betul-betul sudah termasuk di antara orang yang bertakwa? Apakah kita semua dalam melakukan amal telah memenuhi syarat agar diterima, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan niat kita dalam ibadah tadi betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan seorang mukmin. Dalam dirinya ada perasaan raja, penuh pengharapan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya. Tapi pada aspek yang lain muncul perasaan khawatir. Jangan-jangan amalannya belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ataupun kalau sudah sesuai, dia khawatir jangan-jangan masih ada terselip dalam ibadah kita niat bukan mengharapkan wajah Allah. Mungkin masih ada riya, mungkin masih ada sum'ah, yang semua ini niscaya akan menghapuskan amalan seorang hamba. Dan para nabi, orang-orang soleh terdahulu, keadaan mereka seperti ini. Kita lihat misalnya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail putra beliau, ketika mereka membangun Ka'bah, maka Masya Allah tetap mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amalan kami ini karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau suatu hari menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilat, yaitu mereka orang-orang yang memberikan kebaikan tapi kemudian hati mereka ini penuh dengan perasaan takut. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, ahumul ladzi yashrabuna al-khamar wa yasrikun,
Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri, atau orang-orang yang melakukan maksiat? Tapi apa kata Rasulullah SAW? La, bukan wahai putranya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahum alladhi yasummun. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang puasa, wa yusallun, mereka salat, wa yatasaddaqun, mereka sedekah, wa hum yakhafu alla yuqbala minhum. Tapi mereka khawatir semua kebaikan yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan ternyata Ibn Abi Mulaikah, beliau pernah mengatakan, aku bertemu dengan 30 sahabat dari Rasulullah SAW, dan dari 30 ini tidak ada satupun dari mereka ini kecuali semuanya khawatir, takut dalam dirinya dari adanya sifat nifak. Mereka khawatir karena nifak tadi, kemunafikan yang ada dalam dirinya, membuat amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu misalnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat yang begitu mulia. Beliau adalah orang yang awal beriman, yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah, yang beliau merupakan khalifah pertama. Beliau adalah mertua Rasulullah SAW, yang bahkan ketika berinfak semua hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi ketika beliau radhiyallahu anhu akan meninggal? Maka kata beliau, ya laitani aqdamu ala rabbi kafafan la li wala alayya. Wahai jiwaku, andai saja aku ini menghadap kepada Rabbku dalam keadaan tanpa ada apa-apa. Aku tidak punya pahala, tapi aku juga tidak punya dosa. Karena beliau khawatir kalau ada satu dosa, kemudian dosa ini akan membuat amal yang tidak diterima dan dimasukkan ke dalam neraka. Umar bin Khattab juga sahabat yang sangat mulia, yang syaitan pun berlari dari beliau, dan beliau juga dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai salah seorang calon penghuni surga, bahkan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW telah wafat? Maka beliau selalu dekat, nempel itu dengan Huzaifah ibn Yaman, karena Huzaifah ini adalah sahabat yang mencatat siapa mereka orang-orang yang termasuk dari golongan munafik. Maka beliau katakan kepada Huzaifah, hal indani Rasulullah SAW minal munafiqin. Wahai Huzaifah, apakah Rasulullah SAW mencatat, ya, menunjukkan kalau aku ini termasuk di antara orang yang munafik? Maka kita pun, kalau para sahabat, orang-orang saleh terdahulu, mereka masih khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi kita. Maka pantaslah kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap habis melakukan kebaikan, sehabis melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Umar bin Abdul Aziz perintahkan rakyatnya untuk banyak beristighfar. Rasulullah SAW ketika kita habis sholat, ini adalah kebaikan, kemudian beliau memerintahkan istighfar paling tidak 3 kali. Ketika kita berada pada waktu sepertiga malam yang terakhir, habis melaksanakan sholat malam, maka Allah gambarkan orang-orang yang saleh, mereka pun banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang habis melakukan kebaikan tadi kita diperintahkan untuk istighfar. Karena khawatir tadi, ketika kita melakukan kebaikan, ternyata ada perkara-perkara yang membuat kebaikan kita tadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ma'asyar muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para ulama berdasarkan dalil yang sahih, mereka telah menulis. Di antaranya misalnya Ibn Atha'illah dalam kitab Al-Hikam, kata beliau, man wajada thamarata amalahu ajilan. Siapa mereka yang bisa merasakan buah dari kebaikannya ketika dia ada di dunia ini, maka dalil ala wujudil qubul ajilan. Ini adalah dalil, ini adalah bukti bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling tidak kita sebenarnya bisa merasakan amalan kita di bulan Ramadan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang tanda-tanda mereka yang diterima amalnya, maka beliau mengatakan yang pertama la insyiratis sadar. Orang tadi hatinya itu menjadi lapang. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Karena apa? Karena betul-betul hatinya, lisannya dan anggota tubuhnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam dirinya dia munculkan perasaan ihsan, dan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beramal saleh, Allah janjikan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini hidupnya tidak lagi takut, tidak takut dengan apa yang akan terjadi ke depan, dan mereka tidak bersedih dengan sesuatu apa yang tertinggal di masa lalu, karena mereka yakin hakikatnya hidup ini kita adalah menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, karena mereka tahu mereka ini telah mendapatkan kabar gembira untuk kehidupan mereka ketika di dunia, begitu juga dengan kehidupan ketika mereka di akhirat nanti. Makanya para ulama mereka mengatakan kalau orang tadi amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun menjadi lapang, dan ini keadaan orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Syekh bin Baz mengatakan wal istiqamah 'alal khair wal musara'ah ilal ta'at. Dan dia ini menjadi istiqamah di atas kebaikan, dan dia bersegera ketika mendapatkan perintah-perintah ketaatan. Dan ini adalah poin yang sangat penting yang bisa kita lihat dalam diri kita, bagaimana kita melihat diri kita di bulan Ramadan dan keadaan setelah Ramadan berlalu. Para ulama banyak sekali tulisan-tulisan mereka yang mengatakan orang yang diterima pahalanya atau puasanya dan ibadahnya di bulan Ramadan, maka niscaya setelah bulan Ramadan berlalu, maka mereka terus melakukan kebaikan-kebaikan tadi, bahkan mereka menambahnya. Keadaan mereka bahkan menjadi lebih baik. Kalau sebelum Ramadan salat malamnya hanya mungkin beberapa rakaat saja dengan bacaan sekedarnya, maka setelah Ramadan berlalu, karena Ramadan adalah madrasah, maka keadaan mereka menjadi lebih baik. Maka mereka setelah Ramadan terus mereka dengan qiyamul lailnya, terus mereka dengan bacaan Al-Qur'annya, terus mereka dengan akhlak mulianya, dan begitu juga dengan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang berinfak dan mereka bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan mereka jujur, mereka benar dalam niat kebaikannya ini, fasanasiruhu lil yusra, maka mereka ini kami mudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dan para ulama mereka membuat kaidah, kata mereka min thawabil al-hasana ba'daha. Di antara diterimanya suatu kebaikan, maka orang ini melakukan kebaikan setelahnya. Wa min jazaa'i as-sayyi'ah, adapun balasan bagi suatu kejelekan, as-sayyi'ah ba'daha, yaitu mereka melakukan kejelekan setelahnya. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan faman amala hasanah thumma itba'aha ba'daha bihasanatin. Siapa yang mereka melakukan suatu kebaikan, kemudian setelah kebaikan tadi, misalnya di bulan Ramadan, setelah Ramadan mereka ikuti dengan kebaikan berikutnya, kana dzalika alamatu ala qubuli hasanah al-ula. Ini adalah tanda kalau amalan dia di bulan Ramadan tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amala hasanah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada mereka melakukan suatu kebaikan, banyak mereka ibadahnya di bulan Ramadan, thumma taba'aha bis-sayyi'ah, tapi dia ikuti setelah Ramadan berlalu, maka mulai kejelekan-kejelekan, maksiat demi maksiat mereka lakukan, kana dzalika alamatu raddul hasanah wa adamul qabul. Maka ini tanda kalau amalan dia di bulan Ramadan tadi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak diterima. Makanya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau pun mengatakan sesungguhnya, kata beliau, antakuna halul muslim ba'da Ramadan, sesungguhnya keadaan seorang muslim ketika selesai bulan Ramadan ahsanu min hali qabla Ramadan, maka pasti keadaan mereka itu harus lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanah tad'u ilal hasanah, karena kebaikan yang satu akan mengajak, menyeru, membimbing dia untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, hasanah itu, kebaikan itu selalu mengatakan kemari dan kemari. Begitu juga dengan maksiat, dia mengatakan kepada pelakunya kemari dan kemari. Makanya ada namanya Bishr al-Hafiz rahimahullah. Beliau pernah diberitakan inna qauman yata'buduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada orang, kata muridnya, bertanya kepada Bishr, wahai Bishr, dia ini Masya Allah menyembah Allah bersungguh-sungguh luar biasa ketika ada di bulan Ramadan. Artinya ketika lewat Ramadan sudah selesai. Maka apa kata
Bishr bi'sul kaum la ya'rifullah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek kaum yaitu kaum yang mereka tidak kenal dengan Allah secara hak kecuali hanya di bulan Ramadan. Innas salih, karena orang yang saleh itu alladzi yata'budu wa yajtahidu as-sanah kullaha, yaitu mereka yang sungguh-sungguh menyembah Allah, beribadah kepada Allah pada semua waktu-waktu sepanjang tahunnya. Inilah mereka orang-orang yang saleh. Artinya kata para ulama, mereka orang-orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan, yaitu mereka yang setelah Ramadan berlalu, maka mereka tetap istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Kalau selama ini misalnya kita berpuasa 30 hari, maka kita usahakan setelah Ramadan berlalu kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Yang paling baik dengan puasa Daud. Kalau tidak sanggup puasa Daud, maka dengan puasa Senin Kamis. Tidak sanggup puasa Senin Kamis, maka minimal Ayyamul Bid. Dan ini puasa paling ringan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dan yang paling dekat tentunya kita berusaha melakukan puasa Syawal. Jangan lupa di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari. Yang Rasulullah SAW beliau mengatakan, man shama Ramadan, siapa mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian thumma tabahu syitta min Syawal, dan dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr kullahu, maka ini seakan-akan dia sudah puasa sepanjang tahunnya. Dan para ulama mengatakan, kalau ada orang, ini lihat untuk diri kita masing-masing, dia kemudian sanggup tergerak hatinya untuk melakukan Syawal 6 hari tadi, maka insya Allah ini tanda Ramadan kita tadi diterima oleh Allah. Tapi kalau ada orang berlalu bulan Syawal tanpa 6 hari mampu dia puasa, ini menandakan berarti imannya masih lemah dan khawatir dia kalau puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sholat malam kita. Kita selalu jaga sholat malam kita, mungkin dengan tarawih kita, kemudian setelah bangun kita tambah dengan tahajud. Maka hendaknya setelah Ramadan kita pun tetap dengan kebiasaan ini, karena sholat malam ini kata Rasulullah SAW, ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam ini adalah sholat yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain sholat maktubah. Dan sholat malam ini adalah pengampun bagi dosa-dosa kita. Sholat malam ini mencegah kita dari berbuat kejelekan. Bahkan Rasulullah mengatakan sholat malam itu memberikan kesehatan pada fisik kita. Dan kita jangan termasuk di antara orang yang Rasulullah katakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kalian seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraqa qamal lail. Jangan engkau seperti si fulan yang dia ini biasanya sholat malam, kemudian sekarang dia telah meninggalkan sholat malamnya. Kalau selama bulan Ramadan, Masya Allah kita minimal mungkin misalnya beda dengan para ulama dulu. Kalau ulama dulu, Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Ulama-ulama lain hampir semuanya kalau kita baca dalam sejarah, apalagi 10 hari yang terakhir, tiap malam itu minimal 1 kali khatam Al-Quran. Kita minimal misalnya 1 kali khatam kemarin selama bulan Ramadan, 1 hari 1 juz. Maka jangan sampai ketika Ramadan berlalu kita seperti orang yang tidak kenal dengan Al-Quran. Karena para ulama mengatakan famin nas man la ya'riful Quran illa fi Ramadan. Karena banyak di antara manusia mereka tidak kenal dengan Al-Quran kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi, wahai Rabbku kata Rasul, inna qaumi ittahadu hadzal Qur'an mahjurah. Sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang dilalaikan. Banyak orang yang melalaikan Al-Quran. Dan kenapa mereka lalai dalam Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan karena masih banyak kotoran dalam hati mereka. Karena kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbik." Kalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari kalam Rabb. Maka lihat diri kita. Kata para ulama, kalau kita masih jarang membaca Al-Quran, maka paksakan. Paksakan terus sampai kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, apalagi ditambah dengan tadabbur. Kalau ternyata sudah kita buka pun tetap kita tidak sanggup membaca Al-Quran, maka menangislah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar membersihkan hati kita dari maksiat. Karena sungguh maksiatlah yang menghalangi kita dari nikmatnya membaca Al-Quran. Kalau kita selama bulan Ramadan mungkin tiap malam kita berinfak dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan pun jangan lupakan sebagian dari rezeki kita itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlak kita selama bulan Ramadan itu betul-betul kita jaga.
Kita tidak ingin kemudian puasa ini hanya tidak makan dan tidak minum, tapi kita juga berpuasa dengan tidak mengucapkan perkara yang jelek, ya, dengan tidak melakukan hal-hal yang jahil. Karena kita tahu sesungguhnya man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih wal jahl falaysa Allahu hajatan ay yada' min ta'amihi wa syarabihi, kata Rasulullah sallallahu. Sesungguhnya siapa mereka yang tidak bisa mencegah dari ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek atau yang jahil, maka Allah tidak punya hajat dari puasa yang dia lakukan. Maka hendaknya setelah selesai bulan Ramadan kita tetap di atas akhlak yang mulia. Akhlak kita harus tambah lebih baik dan jangan sampai kita kemudian gampang melakukan maksiat. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh bin Baz tadi, yang mana beliau mengatakan yang terakhir, yaitu wal hadar minas sayyi'ah. Dia sekuat mungkin menjaga dirinya jangan sampai kemudian jatuh kepada maksiat. Dan insya Allah mereka orang-orang yang berusaha menjaga perkara-perkara wajib, kemudian dia tambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, insya Allah Rasulullah menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada diriku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali dia melakukan perkara yang wajib. Tidak cukup dengan yang wajib, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah sampai kemudian aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mencintai seorang hamba, maka kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi pendengaran, aku bimbing pendengarannya yang dengannya dia mendengar, hanya sanggup mendengar perkara-perkara yang baik. Dan aku juga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membimbing basarahu alladhi yabsiru bih, yang dengan pandangan itu dia memandang, hanya sanggup memandang yang baik saja. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya pun dibimbing tidak sanggup menyentuh yang haram, hanya yang halal yang dia sentuh. Begitu juga dengan kakinya, hanya melangkah kepada tempat-tempat yang baik saja. Maka kita berharap mudah-mudahan puasa Ramadan dan amal saleh yang kita lakukan selama ini termasuk di antara amalan-amalan yang diterima, dan kita tetap di atas keistiqomahan hatta ya'tiyanal yaqin, sampai nanti insyaallah kematian menjemput kita dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawil alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha. Allahumma idfa' anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wa sairil buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.